Oke guys, balik lagi bersama saya Rapcu Terigan. Dan kali ini ya guys ya, eh, kita perlu merefleksikan sejenak terkait pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melangkah di tahun 2024, tahun rahmat Tuhan, yang juga mari kita imani itu sebagai tahun yang baik seperti itu. Tahun 2023 kita sudah lewati, walaupun mungkin dalam kehidupan kita ataupun kita merasa bahwa di tahun 2023 banyak dukanya, banyak kecewanya, banyak tangisannya, banyak amarahnya. Dan bagi saya itu adalah bentuk pembentukan ataupun itu adalah cara kita untuk memahami dan juga semakin dekat pada Tuhan seperti itu. Karena dalam rasa kecewa, dalam rasa marah, teman-teman juga yang mendengar ini mungkin lebih banyak penderitaannya, tapi mari kita akui bahwa teman-teman dapat bertahan sampai hari ini. Teman-teman dapat melewati dengan baik, teman-teman masih dapat hidup, dan teman-teman masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Sehingga itu menjadi refleksi bagi kita bersama untuk menatap di tahun yang 2024 ini, di tahun yang baru ini, dengan harapan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Sekalipun teman-teman mungkin di tahun 2024 mungkin kita akan jauh menghadapi pergumulan yang lebih berat. Mungkin di 2024 tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita, tapi mari kita imani bahwa itu menjadi bagian dan juga itu menjadi cara Tuhan untuk membentuk karakter kita dan spiritualitas kita seperti itu. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh John Locke dalam tulisannya. Dia bilang begini, kehidupan kita nih seperti kertas putih. Kita lahir tidak mengetahui apapun, maka pengalaman hidup itu mengisi pemahaman kita, refleksi kita terhadap peristiwa, dan pengalaman hidup itu pun yang membuat kita semakin mendalami kehidupan. Dan saya percaya bahwa pandangan itu kemudian membawa kita pada sebuah refleksi. Pengalaman beriman dengan Tuhan itu dapat kita jadikan dasar untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam. Contoh misalnya, Bapak Ibu dan saya atau teman-teman yang mendengarkan celotehan ini, mari kita akui bahwa dalam posisi sulit, dalam posisi kita tidak baik-baik saja, justru kita bertanya, kok bisa ya kita melewati ini? Kok bisa ya saya melewati ini? Kok bisa ya masalah yang berat ini selesai? Mari kita imani teman-teman sekalian bahwa itu adalah bentuk dan juga wujud nyata pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan teman-teman. Jadi ketika teman-teman mulai ragu, ingat ke belakang bahwa Tuhan menyertai teman-teman sampai hari ini. Itu sebagai bentuk konkret penyertaan Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan itu bukan sesuatu yang tidak dapat dirasakan dan tidak dapat dibuktikan. Melalui pengalaman hidup teman-teman, itu menjadi dasar untuk teman-teman menghayati dan juga mengenal Tuhan lebih dalam. Contoh,
Paulus bertobat. Paulus bertobat karena pengalaman berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Yesus seperti itu. Itu pengalaman hidup real yang tercatat dalam Kisah Para Rasul. Lalu kemudian bagaimana Ayub kemudian merefleksikan tentang Tuhan. Maka pengalaman hidup Ayub mengantarkan Ayub mengenal Tuhan lebih dalam. Mengenal Tuhan lebih sekedar katanya Tuhan baik. Tapi ketika kita mengalami dan juga berjumpa dengan Tuhan melalui pengalaman hidup, maka bukan katanya lagi. Kita harus berani bilang, Tuhan baik sebab saya sudah merasakan penyertaan Tuhan. Jadi ketika kita melangkah di tahun 2024 ini, dengan segala harapan kita, dengan segala pergumulan kita, mari kita imani, mari kita refleksikan bahwa Tuhan akan terus menyertai kita. Teman-teman, saya salah satu fans tim sepak bola di Inggris, yaitu Liverpool. Liverpool punya filosofi hidup "You'll never walk alone", dan itu menjadi refleksi saya ketika saya menggumuli relasi saya dengan Tuhan. Saya bilang bahwa apapun yang dikerjakan, apapun yang saya lakukan saat ini, saya tidak akan pernah berjalan sendiri, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya berjalan sendiri. Jadi saya mengimani bahwa saya berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun dalam hujan, walaupun dalam badai topan, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan berjalan dengan kita, dan kita tidak akan pernah berjalan sendiri. Sehingga itu pun pesan yang ingin disampaikan di tahun 2024 ini. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan teman-teman, dan teman-teman tidak akan pernah berjalan sendiri. Amin. Selamat tahun baru teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.